Benar saja, tepat pukul 10 pagi menjelang siang, Gani datang membawa beberapa berkas yang diminta oleh Big Boss-nya. Menunggu dengan setia bosnya tersebut di ruang tamu. Seperti biasa, kali ini Gani tidak menunggu sendiri. Ia ditemani oleh Bima. Sedangkan Vita asik di dapur membuatkan minum untuk kedua pria yang kini sedang bercengkrama santai itu. Jadi kapan akadnya Gan? Tanya Bima. Insya Allah 2 minggu lagi Pak. Bapak sama Mbak Vita kalau ada waktu datang ya di Gresik. Tolong jadi saksi nikahan kami. Pinta Gani dengan senyum bahagianya. Pasti, kami pasti datang. Bima tersenyum sebab ia masih belum menyangka bahwa gadis yang sering ia isengin itu malah dapat asisten abang iparnya sendiri. Resepsinya, tanya Bima. Kita ngundang makan-makan sederhana saja Pak. Malulah kalau dibilang resepsi. Nanti ada undangannya, tapi tepatnya kami belum tahu. Malu Pak. Muka saya masih banyak belum pulih gini. Gani tertawa renyah. Bima pun demikian. Makasih ya Gan. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah almarhum, ucap Bima. Tak sengaja Vita mendengarkan ucapan itu. Mas, jangan bilang begitu. Vita merajuk tak suka. Enggak sayang, Mas hanya berterima kasih saja sama Gani. Mungkin kalau nggak ada dia, Mas udah di alam lain, ucap Bima lagi. Ih, jangan ngomong begitu. Aku nggak suka, balas Vita sembari memeluk tubuh sang suami. Seakan tak rela jika Bima berbicara mengenai kehidupan setelah di dunia ini. Iya, sorry. Sayang, kita diundang ke nikahan Gani loh. Gani mau Mas jadi saksi di nikahannya sama Nadia. Gimana? Tanya Bima, mencoba mengalihkan perhatian sang istri dari percakapan mereka yang sebelumnya. Boleh, kapan? Tanya Vita. 2 minggu lagi katanya. Gimana? Bima menatap sang istri. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kita harus pulang dulu ke Semarang. Katanya mau kasih kejutan ke Mama sama Luna. Vita masih terlihat manja. Iya, nanti sore kita ke rumah Om Laskar. Besok kita balik ke sini, ajak ibu jalan-jalan. Lusa baru balik ke Semarang. Nanti kita jalan darat aja gimana? Asik Mam jalan-jalan lewat Pantura. Gimana? Bima terlihat semangat mengatur apa yang akan mereka jalani. Oke, Vita ikut yang penting selalu sama kamu, jawab Vita. Masih suka bermanja-manja. Sedangkan Gani hanya memerhatikan sambil menahan malu. Gini amat ya nasib pria lajang. Sabar Gani, sabar. Bentar lagi kamu juga bakalan punya istri. Sabar ya, Gan, nanti kamu juga bisa bermanja-manja begitu. Sabar Gani, ucap Gani sambil mengelus dadanya. Mendengar Gani mengeluh, Vita dan Bima pun terkekeh. Sedangkan Gani hanya tersenyum malu-malu. Sayangnya senyum Gani mendatangkan rasa kesal di hati seseorang. Siapa lagi kalau bukan Stella? Wanita yang telah dicuci otaknya oleh sang suami. Disetting untuk membenci Gani. Gani, tegur Stella langsung tanpa basa-basi. Iya Bu, saya. Maaf Bu, Pak Bos ada? Tanya Gani, langsung tanpa basa-basi seperti biasa. Namun, sepertinya Gani tidak menyadari bahwa pertanyaan yang menurutnya biasa itu, sebenarnya malah seperti bensin yang menyulut bara api yang mulai membara. Jangan cari suamiku terus, larang Stella ketus. Gani, Bima dan Vita saling menatap. Sedangkan Juan yang baru datang langsung duduk tanpa rasa bersalah. Emang salah saya apa Bu? Tanya Gani bingung. Salah saya apa lagi? Nggak salah kamu nanya begitu. Cecar Stella. Gani masih dalam mode bingung. Begitupun Bima dan Vita. Namun tidak dengan Juan. Pria ini malah santai. Tak membela Gani sama sekali. Terkesan sengaja membiarkan ini terjadi. Sebentar Bu. Sungguh saya bingung sebenarnya salah di mana ya? Saya kesini atas permintaan Bapak untuk membawa berkas-berkas yang mesti beliau periksa dan tanda tangani. Nih, saya cuma bawa berkas-berkas yang Bapak minta. Jawab Gani masih belum paham dengan jebakan yang diciptakan sang Big Boss untuknya. Itu dia salah kamu, selalu nyuruh suamiku bekerja.
Kamu terlalu rapat mengatur jadwal suamiku Gani. Aku gak suka. Kamu pikir istrinya ini gak butuh dia? Anak-anaknya gak butuh dia? Kamu keterlaluan Gani, ucap Stella, semakin menggebu. Gani melongo. Begitupun dengan Vita dan Bima. Bener Mam. Terus saja marahin dia. Dia memang pantas Mami marahin. Suruh papi kerja terus, ya kan Mam? Nggak kasih libur sama sekali. Juan menunjuk ke arah Gani. Pura-pura kesal. Tenang Pi. Ada Mami. Sekretarismu ini memang perlu dikasih tahu. Kalau di dalam rumah tangga itu butuh quality time. Bukan waktu dihabisin buat kerja, kerja dan kerja terus. Dasar, umpat Stella, masih dalam mode kesal pada Gani. Bener banget Mam. Kasih tahu Gani. Kalau kita akan perlu quality time ya Mam. Santai, seperti ini, pelukan, cinta-cintaan, ya kan Mam? Sebaiknya Mami suruh Gani segera menikah, supaya tahu gimana rasanya menikah Mam. Juan semakin bersemangat mengompori sang istri. Juan tersenyum licik. Melihat senyum licik sang atasan. Gani pun akhirnya paham bahwa saat ini dia sedang dijadikan tameng oleh sang bos agar sang istri tidak marah padanya. Karena terlalu sibuk. Maaf Bu, maaf. Saya benar-benar minta maaf, ucap Gani. Sekarang aku maafkan. Mana daftar jadwal bos kamu? Pinta Stella. Ada di iPad saya Bu, jawab Gani. Atur ulang, Sabtu Minggu kasih libur. Awas kasih berangkat ke luar negeri. Aku marah Gani. Stella menatap kesal ke arah Gani. Oh, oke. Tapi kalau mendadak bolehkan Buya? Jawab Gani menurut. Namun, ia pun harus mencari celah teraman. Boleh, asal nggak sering. Jawab Stella seraya beranjak dari tempat duduknya sekarang. Karena ia mendengar tangisan putra tercintanya. Jangan pergi dulu, Gani. Urusan kita belum selesai. Pinta Stella seraya berlari mencari arah suara. Sedangkan Gani hanya menjawab oke. Setelah kepergian Stella, seluruh orang yang ada di ruang tamu tersebut pun tertawa. Menertawakan kesialan Gani, sedangkan Gani hanya tersenyum. Ternyata apa yang ia lakukan selama ini ditangkap lain oleh istri sang Big Boss. Dahlah Gani, pasrah saja. Suara tawa masih menggema di ruang tamu rumah Juan. Terutama suara Juan dan Bima, kedua pria itu sangat senang dengan permainan ini. Sedangkan Gani hanya menggeleng-gelengkan kepala. Heran saja dengan keluguan istri bosnya. Dan Vita, terlihat wanita itu, ia jadi bingung dengan keadaan ini. Di samping kasihan dengan Gani, hatinya juga bertanya-tanya, di mana letak kesalahan sang kakak. Bukankah wajar jika dia protes agar Gani tidak terlalu rapat mengatur jadwal bosnya? Memangnya ada yang salah? Kenapa kalian tertawa? Tanya Vita. Spontan kedua pria itu pun berhenti tertawa. Sedangkan Gani langsung menatap kedua pria yang menertawakan dirinya penuh tanya. Speechless aja, sebab pertanyaan Vita tak ada bedanya dengan keluguan Stella yang mudah terhasut oleh keisengan suaminya. Gani jadi penasaran, pengen tahu, kira-kira jawaban apa yang akan mereka berikan pada wanita yang saat ini sedang bingung dengan kejadian ini. Enggak ada apa-apa. Semua aman, jawab Juan, sebab pria tampan ini tahu bahwa Vita dan Stella memiliki tingkat keonan hampir sama. Sama-sama on tingkat nasional. Percuma dijelaskan, mereka sangat lambat berpikir. Ada apa sih Mas? Kenapa kamu sama abang ngetawain Gani? Memangnya Gani harus gitu diketawain sampai seperti itu? Lagian, wajar kan kalau kakak protes sama Gani? Emang salahkah seorang istri minta suaminya nggak kerja terus? Keluarga juga butuh kali waktunya. Salahnya di mana? Tanya Vita, dengan tatapan super lugunya. Juan dan Gani saling menatap heran. Mereka kehabisan kata-kata. Sedangkan Bima sendiri harus putar otak untuk menjawab pertanyaan lugu itu. Kakakmu nggak salah, yang salah memang Gani. Terlalu rapat mengatur jadwal abang. Jadi abang susah liburnya.
Maksud Kakste benar kok. Gani memang salah. Gani memang pantas dihujat. Jadi di sini, yang salah ya memang Gani. Bener kan Gan? Jawab Bima. Gani mengusap tengkuknya, lalu menyangga dagunya memelas. Namun ia tak punya pilihan lain selain mengangguk. Terlanjur basah, bukankah sebaiknya mandi sekali? Sedangkan Juan tersenyum menahan tawa. Seperti seseorang yang menang dalam peperangan. Meskipun cara itu sangatlah licik. Tuh, Gani aja udah ngaku kalau dia salah. Masih bingung. Pancing Bima dengan lirikan meledek tentunya. Vita menggeleng. Meskipun sebenarnya ia masih bingung dengan situasi ini. Kebingungan itu juga bertambah, mana kalau ketiga pria itu menatapnya dengan tatapan aneh. Bener loh ya, jangan bingung lagi. Nanti di kamar ngebahas ini lagi. Mas nggak mau. Kalau mau nanya, sekalian nanya di sini. Biar clear semua, ucap Bima sengaja mempermainkan keluguan Vita. Tidaklah, Vita sudah paham. Ya udah Vita ke dapur dulu ya, mau bantu nyiapin makan siang. Permisi, ucap Vita sengaja menghindar. Karena ia tak mau semakin bingung dengan keadaan ini. Spontan, setelah kepergian Vita, tawa pun kembali menggema di ruangan itu. Bima dan Juan sampai mengeluarkan air mata mereka. Keonan Vita dan Stella, ternyata adalah hiburan tersendiri buat Bima dan Juan. Parah si bos. Astaga, kalau begini ceritanya, bisa-bisa kedua ibu nyonya itu bakalan benci sama saya bos. Ucap Gani memelas. Jangan marah ya Gan. Ini salah satu pengalaman buat kamu. Di mana wanita selalu benar dalam rumah tangga. 90% wanita itu ya begini. Ada kalanya keonan mereka melewati batas kewajaran. Jadi jangan dilawan, iya ini aja pokoknya. Meskipun sebenarnya kita nggak salah. Cari aman Gan, cari aman. Paham kan? Mereka punya persepsi sendiri dalam menghadapi masalah. Daripada ribut, ya kan? Ucap Bima. Bener juga ya. Kalau sudah ngambek, kayak semua orang yang ada di depan matanya itu salah semua. Astaga, sabar Gani, sabar. Jawab Gani, lagi-lagi menggelus dadanya. Membuat kedua pria yang ada di depannya kembali tertawa. Tapi lucu kan Gan, unik kan? Kok ada ya orang selugu plus aneh begitu? Kakak adik nggak ada bedanya. Astaga, nasib kita Bim, ucap Juan di tengah-tengah tawa yang menggema. Bener banget bang, mereka berdua luar biasa, bisa-bisanya selugu itu. Di sini Gani kan cuma kerja, mana berani dia ngatur jadwal bosnya tanpa di-ACC sama atasannya kan. Astaga, sampai kapan kakak beradik itu bakalan paham, dunia nggak semudah yang mereka kira. Hah, dahlah, sepertinya kamu mesti ngalah Gani. Kakste benar dan kamu salah. Mulai sekarang, kamu jangan terlalu rapat mengatur jadwal bosmu Gani. Bisa-bisa gagal naik gaji kamu, paham? Bima kembali terkekeh. Sedangkan Gani sendiri hanya tersenyum. Sepertinya memang harus begitu Pak Bim. Saya harus sering-sering kasih bos saya libur. Untuk menghindari sidang seperti ini lagi, jawab Gani. Spontan ketiga pria itu pun kembali tertawa. Hingga mereka tak menyadari bahwa tawa mereka mengundang rasa penasaran. Ketiga orang yang baru datang bertamu ke rumah mereka. Assalamualaikum. Waduh, santai bener. Nggak pada ngantor nih. Sapa Laskar tepat di depan mereka. Tak ayal, tawa pun mereka hentikan. Tentu saja untuk menghargai kedatangan pria yang sangat mereka segani itu. Waalaikumsalam Om, Tante, masuk-masuk. Jawab Juan. Sedangkan Bima dan Gani mengekor di belakang Juan menyambut mereka. Baru Bima sama Vita mau main ke sana Om, ucap Bima. Oh, benarkah? Kami kesini juga mau lihat keadaan kamu. Udah bangun apa belum? Syukurlah kalau kamu nggak kenapa-napa. Ucap Laskar. Alhamdulillah Om, semua alat vital saya oke. Hanya ada beberapa memar saja di kaki dan punggung saya. Tapi sudah diobati kok, jawab Bima. Syukurlah. Lalu asisten kamu gimana Jun? Udah sehatkah? Tanya Laskar.
Sudah Om, iya ini orangnya, jawab Juan sembari menunjuk ke arah Gani. Oh ini sekretaris kamu, calon suaminya siapa Ma? Gadis lucu itu loh. Tanya Laskar. Nadia Pa, Nadia, lupa mulu dah, jawab Ibu Laila. Ya, itu, gadis itu. Kamu calon suaminya dia ya, ucap Laskar. Siap Pak, insya Allah, jawab Gani mantap. Syukurlah kalau dia udah ketemu jodoh. Jadi kapan kalian mau nikah? Tanya Laskar. Sebelum menjawab, Juan pun membantu Laskar duduk di ruang tamu rumah tersebut. Makasih Juan. Terima kasih. Ah Om capek sekali, ucap Laskar. Istirahat Om. Jangan kerja terus. Bisa kena sidang nanti. Jawab Juan, menyindir dirinya sendiri sekaligus Gani yang jadi ikutan terseret kasus yang ia lakukan. Sidang, maksudnya? Tanya Laskar. Biasa Om, kami abis kena sidang ibu-ibu. Gegara keseringan kerja Om, jawab Juan sembari terkekeh. Spontan, Laskar pun menatap sang istri. Usut punya usut, ternyata semalam dirinya juga abis kena protes. Apakah semua wanita seperti itu? Tanya Laskar. Ibu Laila menatap tajam ke arah suaminya. Sedangkan beberapa pria muda yang ada di depannya langsung saling memberi kode. Jangan sampai mereka juga akan kena sidang ibu negara yang lebih memiliki kekuasaan paling valid ini. Sebaiknya jangan tanyakan itu Om. Ini tidak baik untuk kesehatan jantung kita. Om lihat deh, Tante sudah menatap tajam ke arah kita. Bisik Juan dan benar, Laila memang menatap mereka dengan tatapan ingin mengomeli mereka satu persatu. Oke, Om paham, jawab Laskar. Kemudian ia pun tersenyum. Mencoba menganggap tidak terjadi sesuatu. Jadi begini, di mana Ste sama Vita? Tanya Laskar bermaksud menggabungkan ibu ratunya bersama wanita-wanita itu. Agar mereka bisa leluasa mengobrol secara pria di sini. Ada Om, sebentar saya panggilkan, jawab Bima. Kemudian ia pun beranjak untuk memanggil Vita. Ah, tidak, aku langsung ikut ke sana saja. Aku kangen dengan Ste dan Vita. Pengen kenal sama si kecil juga, ucap Laila seraya beranjak dan berpamitan dengan sang suami. Tak ada alasan untuk Laskar melarang sang istri. Karena salah tahu tujuan mereka ke sini karena ingin menyambangi cucunya. Jadi kenapa tadi? Katakan pada Om, kenapa Om nggak boleh tanya yang itu tadi? Tanya Laskar masih penasaran dengan larangan Juan. Aduh Om itu lagi dibahas. Om nggak lihat, hari ini Juan nggak boleh pakai baju kantor. Nggak boleh ngantor, dikurung Om, ditahan Om, nggak boleh kerja. Hari ini Juan jadi tahanan rumah Om. Bukankah ini luar biasa di kantor Juan berkuasa? Di rumah harus patuh sama Ibu Ratu. Kalau nggak bisa riwayat Juan Om. Jawab Juan sok lugu. Spontan Laskar pun tertawa. Ternyata wanita memang berkuasa atas segalanya. Termasuk waktu suaminya. Laskar sendiri telah mengalami itu sekarang. Rasa sayang dan cintanya pada Ibu Laila membuat pria paruh-baya ini pun patuh dengan aturan sang istri. Asalkan aturan itu juga terbaik untuknya. Kamu benar, sebaiknya kita memang mengalah dan mengiyakan apapun perintah mereka. Cari aman, haha. Laskar kembali tertawa. Ternyata bergaul dengan teman-teman anaknya membuatnya bahagia. Sudahlah, ketawa mulu. Kedatangan Om ke sini, sebenarnya mau nyari Vita sama Bima. Mau membicarakan pasal mantan pengacara mereka, ucap Laskar. Memangnya ada masalah apa lagi Om? Zain nggak ada cerita apapun ke Juan. Menatap serius ke arah Laskar. Zain lupa, padahal sudah Om suruh hari itu. Waktu kau suruh dia nganterin Vita kemari. Mungkin dia pakai waktu yang kita kasih itu buat nostalgia, makanya lupa, ucap Laskar sedikit kesal. Mana ada begitu Pak? Jangan fitnah Pak. Zain tersenyum malu. Mana ada begitu? Mana ada begitu? Kau pikir Papa nggak pernah muda? Hahaha, dahlah. Sebaiknya kita bahas ini sekarang.
Om nggak mau kenyataan ini menjadi bumerang bagi kehidupan rumah tangga Vita dan Bima, ucap Laskar. Terang saja, Juan dan Gani pun penasaran dengan apa yang sedari tadi coba Laskar ungkapkan. Jadi gini Juan, kita kan sudah sama-sama tahu bahwa sejatinya bukan Victor yang menjadi dalang dari kasus yang membelit Vita dan Bima. Tapi, pria itu sedang dimanfaatkan oleh pria yang selama ini membesarkannya. Kalian sudah tahu kan orangnya. Aku rasa Sera sudah share foto orang tersebut sama kamu Juan, ucap Laskar. Sudah Om, Mama Sera juga sudah kasih saya data orang tersebut dan saya rasa ini memang terjadi karena dendam lama, jawab Juan. Benar, namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya Victor adalah kakak dari mantan suami Vita? Mereka satu ayah, tapi beda ibu, ucap Laskar. Spontan beberapa orang yang ada di sana menatap penasaran. Maaf Om, ini sedikit agak aneh. Kenapa bisa begitu? Tanya Juan. Entahlah, sepertinya ibunya Victor tidak diakui oleh keluarga besar ayahnya Louis. Sehingga anak ini dilupakan. Om rasa, wajar jika Victor marah. Hanya saja cara protesnya tidak tepat. Laskar menghela napas dalam. Tapi kabar dia tertarik dengan Vita, apa benar Om? Tanya Juan. Entahlah kalau soal itu hanya alibinya atau bagaimana, tapi dia memiliki anak dan istri, jawab Laskar. Maaf Om, saya agak sangsi, tidak mungkinkah dia berbohong? Tanya Juan. Om sudah memeriksa identitas aslinya. Di dalam akte kelahirannya, nama ayah dia sama dengan ayah Louis. Hanya nama ibunya yang berbeda. Kemungkinan info yang dia sampaikan pada kita benar adanya, jawab Laskar. Lalu Laskar memberikan dokumen file melalui ponselnya pada Juan. Astaga, ini sih kejam Om. Kasihan sekali Victor. Pantas saja dia murka, sebab dia memang kecewa pada orang tuanya. Ditambah, dia nggak ngedapetin apa yang seharusnya jadi haknya. Kasih sayang orang tua, pendidikan yang baik, fasilitas yang baik. Semuanya diberikan pada Louis dan ibunya. Dan itu sangat membuat Victor kecewa, jawab Laskar lagi. Tak sengaja jawaban itu didengar baik oleh Bima dan Vita. Membuat mereka berdua ternganga. Mohon maaf kalau Vita lancang Om. Apakah Vita nggak salah dengar? Tanya wanita ayu ini. Laskar menoleh ke arah suara. Lalu ia pun menjawab. Tidak Fit, apa yang Om sampaikan ini sangat valid. Bahwa sebenarnya Victor adalah abang kandung mantan suamimu yang terzolimi oleh orang tuanya. Sungguh Om, Louis tidak pernah menceritakan apapun perihal ini. Yang Vita tahu, Louis tidak memiliki saudara. Baik itu kandung maupun tiri, ucap Vita. Ya, Om juga tahu itu. Tapi dokumen-dokumen yang Om periksa, Om rasa ini bukan palsu. Bahkan Victor juga memberikan surat nikah kedua orang tuanya. Dan bukti itu juga sudah Om buktikan sendiri. Bahwa itu diakui oleh negara dan bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja, kasusnya ini terjadi karena Victor diabaikan. Tidak mendapatkan haknya. Itu sebabnya ia marah. Sehingga mudah dihasut oleh lawan. Jawab Laskar meyakinkan. Kini Bima dan Vita mengerti kenapa sampai Victor bisa senekat itu. Ternyata dia memiliki kekecewaan kepada ayahnya. Terlebih saat Louis tiada, harta itu malah jatuh ke tangan orang lain, bukan keluarga inti. Bukankah itu menyakitkan? Bima dan Vita tidak mau serakah. Jika ceritanya demikian, mereka merasa harus meluruskan ini. Suami istri itu sama sekali tidak ingin memakan apa yang tidak menjadi hak mereka. Terlebih Bima juga berkeyakinan, tanpa harta peninggalan dari Louis, dia masih bisa memberi nafkah untuk sang istri. Dek, sebaiknya kita temui Victor. Dia berhak atas sesuatu yang keluarganya amanahkan pada kita. Malah sebetulnya dia lebih berhak daripada kita, ucap Bima. Kamu benar Mas. Sebaiknya kita memang harus nemuin dia. Kita harus diskusikan masalah ini padanya. Terserah nanti gimana ngitungnya. Yang jelas, aku pun nggak mau terlalu menanggung apa yang sebenarnya memang bukan hak kita.
Jawab Vita. Laskar dan Juan mengangguk-anggukkan kepala. Mereka senang, karena dalam lingkup ini tak ada satupun di antara mereka yang serakah. Nanti Om akan minta pengacara Om dan juga beberapa ajudan untuk kawal kalian ketika menemui Victor. Om tahu dia sudah tidak berdaya. Om hanya ingin berjaga-jaga. Kita tidak boleh percaya begitu saja dengan musuh. Terlebih apa yang terjadi pada Bima, harus kita jadikan pelajaran, jawab Laskar. Om benar, ngomong-ngomong kami sangat berterima kasih atas bantuan yang serta perhatian yang Om berikan pada keluarga kami. Kami tidak bisa membalasnya sekarang Om. Namun kami selalu berdoa, supaya ikatan dalam keluarga ini tetap terjalin dengan baik. Bima tersenyum. Sama-sama kalian gak usah sungkan. Kalian sudah Om anggap sebagai anak sendiri. Om juga suka bergaul dengan kalian. Om merasa lebih muda, ucap Laskar sembari tertawa lirih. Bima dan Vita sudah memutuskan, bahwa mereka akan mengembalikan apa yang menjadi hak Victor. Bahkan mereka berdua juga akan merasa lebih baik jika Victor mau meneruskan bisnis keluarganya. Karena menurut mereka, Victor adalah seseorang yang pantas untuk mengelola bisnis itu. Namun, sebelum itu, Vita dan Bima ingin membuktikan terlebih dahulu, apakah yang Laskar infokan adalah kenyataan ataukah Laskar sedang dimanipulasi oleh mereka. Info tentang apa yang terjadi pada Victor membuat pihak musuh kecewa. Mereka pun ingin membuat pria itu kapok dan bertekuk lutut lagi pada mereka. Pihak musuh ingin Victor lenyap. Setidaknya tidak bisa ikut campur dengan urusan mereka lagi. Sial, ucap seseorang yang saat ini sedang berada di jeruji besi. Namun, berada di tempat seperti itu sama sekali tidak membuat pria itu jera. Justru ia tambah bersemangat menghancurkan Victor dan orang-orang yang saat ini sedang dia bela. Kumpulkan seluruh anak buah untuk melenyapkan anak dari pria pengkhianat itu. Aku ingin dia tahu bagaimana sakitnya kehilangan orang yang sangat kita cintai, ucap pria itu lagi. Baik bos, tapi anak itu saat ini ada dalam pelindungan orang yang berhasil membuktikan bahwa bisa bersalah dan mengirim bos ke dalam jeruji besi seperti ini. Ucap anak buah pria itu. Aku nggak peduli, aku mau anak itu dan ibunya lenyap. Aku mau tahu bagaimana reaksi pria bodoh idiot itu. Pinta orang itu lagi. Tak punya pilihan lain. Selepas menjenguk bos mereka di jeruji besi, beberapa orang itu pun berpamitan. Mencoba menjalankan apa yang orang itu perintahkan. Seperti telah tersulut api yang sulit dipadamkan, mereka mulai mencari tahu keberadaan anak kecil itu, yang mereka yakini sebagai kelemahan Victor.